Antara serbuk lapuk dengan serbuk keras itu memiliki trik yang berbeda. Meskipun caranya itu berbeda, itu hasilnya itu tidak akan sama. Itu saya yakin. Sahabat jamur, serbuk merupakan salah satu bahan utama media tumbuhnya jamur tiram. Serbuk ini memiliki dua macam, yaitu ada yang dikatakan serbuk keras dan ada yang dikatakan serbuk lapuk. Lah, para sahabat-sahabat jamur pemula, ini serbuk apa mas yang paling bagus untuk kita pilih sebagai bahan media tumbuhnya jamur tiram? Karena apabila kita itu salah memilih serbuk, biasanya tuh mas, backlog itu jalannya miselium itu stagnan, kemudian belang, dan tumbuhnya tuh sangat lama sekali mas. Dan sampean tuh menggunakan serbuk apa mas? Nah, di video kali ini saya akan kasih gambaran kepada sahabat-sahabat jamur, serbuk yang saya gunakan itu menggunakan serbuk apa? Apa menggunakan serbuk keras atau menggunakan serbuk lapuk. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat-sahabat jamur yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silakan pencet tombol merah yang ada di bawah sini agar sahabat jamur itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, sahabat-sahabatku, memang serbuk ini memiliki dua versi, ada yang serbuk lapuk dan juga ada yang serbuk keras. Serbuk lapuk ini adalah yaitu sejenis albasia atau sejenis sengon. Itu dikatakan serbuk lapuk. Kalau serbuk keras itu biasanya itu umurnya itu di atas 7 tahun atau 10 tahunan lah. Salah satu contoh misalkan kayak mahoni, jati, kemudian kayu rambutan dan lain sebagainya, itu tergolong dalam serbuk keras. Lah memang antara serbuk lapuk dengan serbuk keras itu memiliki trik yang berbeda. Meskipun caranya itu berbeda, itu hasilnya itu tidak akan sama. Itu saya yakin lah. Karena apa? Karena saya juga mengalami hal seperti itu. Kalau menggunakan sahabat-sahabat jamur itu menggunakan serbuk lapuk, serbuk putih, itu biasanya itu keberhasilannya itu 98%. Kalau menggunakan serbuk keras itu biasanya 70% atau 60%, bahkan 50-50%. Jadi sahabat-sahabat jamur untuk pemula, saran saya itu menggunakan serbuk lapuk dulu kalau sahabat jamur itu mau belajar membuat backlog. Nah, untuk serbuk yang saya gunakan untuk bahan media backlog, nah ini bahan media tumbuhnya jamur tiram di belakang saya ini saya menggunakan serbuk keras. Jadi serbuk keras itu saya tanpa memilih serbuk apapun, baik itu yang campurannya solar, baik itu yang ada getahnya, pokoknya wis yang ada di circlean itu saya tanpa memilih. Jadi semua serbuk saya saya ambil. Jadi biasanya para sahabat-sahabat jamur itu memilih kalau harus menggunakan serbuk ini. Kalau Anda memilih kayak gitu, Anda akan pusing, bos. Saya yakin Anda akan pusing. Lah, kenapa? Karena harus satu jenis lah. Misalkan kayak kayu mahoni, harus mahoni terus yang Anda pilih. Lah, misalkan serbuk yang lainnya tuh apakah itu tidak jadi? Padahal itu sama-sama serbuk. Nah, makanya saya itu kasih tipnya kepada sahabat-sahabat jamur, serbuk yang saya pilih itu semuanya saya akan pilih. Cuman kalau saya sendiri, saya tanpa menggunakan serbuk sengon. Karena apa? Karena saya sudah tahu kelemahan dari serbuk sengon itu sendiri. Serbuk sengon itu dan saya juga paham rata-rata berapa sih tumbuhnya serbuk sengon itu dan umurnya tuh berapa, koloni jamur tuh berapa. Insya Allah saya sudah paham. Cuman di sini saya tidak membahas tentang rata-rata tumbuhnya jamur tiram antara serbuk lapuk dengan serbuk keras. Mungkin di lain konten aja. Lah, alasan saya menggunakan serbuk keras itu yang pertama umurnya tuh lebih awet, kemudian keluarnya jamurnya tuh lebih banyak. Modal yang sama, tapi keluarnya jamurnya tuh tidak sama. Lebih banyak menggunakan serbuk keras. Memang serbuk keras tuh lebih sulit loh. Jangan dianggap serbuk keras tuh lebih gampang. Banyak para sahabat-sahabat jamur itu, para sahabat-sahabat jamur tiram itu yang mengeluh menggunakan serbuk keras. Bahkan ada yang fanatik tanpa menggunakan serbuk keras. Jadi harus menggunakan serbuk sengon. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur pemula, kalau mau belajar membuat media backlog atau membuat media tumbuhnya jamur tiram, saran saya itu menggunakan serbuk lapuk dulu. Pahamilah karakter dari serbuk tersebut sampai benar-benar persentasenya kegagalannya tuh 2-3% tuh lah, menurut saya itu sudah bagus. Kalau bisa 9,98% itu juga bagus. Dan ini merupakan serbuk yang saya pilih ini tanpa tanpa saya memilih apapun. Dan prosesnya itu sama, saya menggunakan proses fermentasi. Media serbuknya itu, media emputnya itu, empuk kerasnya, saya itu menggunakan fermentasi selama 1 malam. Fermentasinya itu, dan hasilnya ini adalah hasil dari di belakang saya ini hasil dari serbuk keras. Jadi saya tuh cuman
awal saya budidaya jamur tiram, saya menggunakan serbuk lapo itu cuma 3-4 bulanan itu. Kenapa? Karena yang pertama, tumbuh satu kali itu sudah agak kempes kalau serbuk lapo. Tapi kalau serbuk keras, jos. Kalau serbuk keras, memang tidak semua sahabat-sahabat jamur itu bisa bisa mengetahui ilmunya menggunakan serbuk keras ini. Kenapa? Karena ini memang agak sulit lah. Tapi kalau Anda berhasil, Anda itu tidak akan menggunakan serbuk lapo lagi. Kenapa? Karena Anda itu sudah tahu pembuahannya tuh seperti apa, kemudian tumbuhnya jamurnya tiramnya tuh seperti apa, dan keluarnya pinheadnya tuh seperti apa, kemudian umur backlognya tuh berapa bulan. Kalau sahabat-sahabat jamur itu sudah menekuni kayak gitu, insya Allah itu sahabat jamur itu tanpa menggunakan serbuk lapo lah, pasti cari serbuk keras lah. Untuk sahabat-sahabat jamur, kalau kenapa saya kok milih serbuk lapo ini tanpa memilih? Ya karena mentor saya itu, saya baru pertama kali belajar para sahabat-sahabat jamur kepada mentor saya. Itu mentor saya itu juga saya kaget, loh ini kok orang ini kok kenapa kok tanpa memilih serbuk. Saya selama belajar kalau tidak salah sih 2 tahunan itu belum pernah menemukan orang yang full menggunakan serbuk keras. Pasti ada campurannya. Entah itu campurannya itu 2-3 atau 2-4, artinya itu 2 keras, 4 lapo. Nah, itu maksudnya. Ketika saya itu menemukan kayak gitu, barulah saya itu belajar kenapa ini kok sampai saya itu sampai mengikuti lah kegiatannya beliau tuh, sampai saya mengikuti. Ya alhamdulillah. Dengan keistiqomahannya dan kemauan saya, alhamdulillah saya itu bisa hampir samalah dengan mentor saya itu membuat backlognya itu. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur, kalau sahabat jamur itu mau membuat backlog, saran saya itu jangan menggunakan serbuk keras terlebih dahulu. Gunakanlah serbuk lapo. Kenapa? Karena itu menurut saya itu sangat gampang sekali lah. Beda cara penanganannya. Mungkin sahabat-sahabat jamur itu kelihatannya tuh sama lah antara serbuk lapo sama serbuk keras sama. Tapi di dalam dunia kenyataannya itu tidak sama, bos. Itu tidak sama. Itu ada teknik-teknik yang memang harus kita ketahui karakter dari serbuk tersebut. Kalau kita itu tidak tahu karakternya serbuk yang kita buat sebagai bahan media tumbuhnya jamur tiram, insya Allah kegagalannya Anda itu akan lebih besar. Oke sahabat-sahabatku, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena ini banyak sekali sahabat-sahabat jamur yang menanyakan kepada saya untuk pemula-pemula, Mas, sampean tuh menggunakan serbuk apa dan seperti apa caranya, Mas? Jadi inilah dan saya mohon bimbingannya, Mas. Jadi saya kalau membimbing pribadi lah tidak mungkin, karena ini karena memang tujuannya saya ini gimana caranya ilmu saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itulah saran saya untuk sahabat-sahabat jamur pemula. Saran saya itu menggunakan serbuk lapo terlebih dahulu. Belajar terus belajar. Jangan merasa lebih pintar, bos, karena di luar sana tuh banyak yang lebih pintar daripada sahabat-sahabat jamur. Pokoknya lah kita itu intinya jangan merasa lebih pintar daripada orang lain. Kita tuh sama-sama aja lah. Intinya tuh kalau prinsip saya sih mungkin lebih dulu belajar saya daripada sahabat-sahabat jamur. Artinya tuh sama lah, tidak ada bedanya. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.